Presiden Prabowo Subianto mereshuffle kabinetnya. Prabowo melantik Brian Yuliarto sebagai Mendikti-Saintek menggantikan Satrio Brojonegoro. Apa arti reshuffle perdana Kabinet Merah Putih Prabowo? Kita bahas bersama Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi. Malam, Mas Burhan. Malam, Audrey. Mas Burhan, ini tidak lama berselang setelah 100 hari masa pemerintahannya Pak Prabowo, Mas Gibran. Ini tiba-tiba langsung ada reshuffle hari ini dan menteri pertama yang terkena adalah Mendikti-Saintek, Pak Satrio Brojonegoro. Apa sih yang bisa kita baca dari reshuffle perdananya Pak Prabowo nih? Ya, jadi kalau kita lihat ke belakang, itu nyaris tidak ada presiden yang baru 100 hari menjabat, itu kemudian mereshuffle anggota kabinetnya. Jadi ini kali pertama Presiden Prabowo dan bahkan menjadi presiden pertama dibanding sebelumnya melakukan bongkar pasang kabinet meskipun cuma satu yang terkena palu godam reshuffle di 100 hari pertama. Jadi kalau misalnya tidak ada kejadian luar biasa, itu saya kira tidak mungkin Pak Satrio kena reshuffle. Kejadian luar biasa apa yang dimaksud, Mas Burhan? Nah, ada setidaknya 3 kontroversi ya yang muncul di publik dan bisa dilihat secara langsung. Yang pertama adalah baru kali pertama ada menteri yang didemo oleh anak buahnya sendiri. Jadi ini menunjukkan akseptabilitas di internal kementerian itu sangat rendah sehingga jajaran di bawahnya melakukan demo tanpa melalui proses komunikasi yang baik di internal. Yang kedua, bocornya rekaman terkait dengan suara yang diduga Pak Satrio sedang marah-marah kepada anak buahnya di rumah dinas. Lagi-lagi memang belum ada konfirmasi, tetapi bocoran semacam ini bisa keluar sangat mungkin. Meskipun waktu itu Pak Satrio sudah membantahnya ya, Mas. Adalah, ya tapi memang dibantah ya, tetapi melihat suara dan indikasinya memang tidak bisa dipisahkan dari demo internal yang sebelumnya terjadi kan. Dan yang terakhir nih ya, ini saya kira yang membuat akhirnya Presiden Prabowo melakukan keputusan untuk melakukan reshuffle adalah pernyataan Menteri Satrio di DPR saat itu yang mengesankan bahwa efisiensi anggaran yang menjadi program utama Pak Prabowo itu membawa implikasi kepada pemotongan KIP kuliah dan punya implikasi terhadap kenaikan UKT. Sesuatu yang kemudian memicu munculnya demo-demo mahasiswa belakangan ini. Jadi menurut saya itu yang terakhir ini yang kemudian dibantah langsung oleh Sri Mulyani. Berarti itu adalah puncaknya gongnya pada saat juga ada tag hashtag Indonesia Gelap. Betul, jadi kan kalau kita lihat demo-demo yang sekarang itu umumnya kan dipicu oleh misinformasi bahwa efisiensi anggaran itu punya dampak langsung terhadap mahasiswa. Terutama berkurangnya beasiswa, terutama buat mereka yang kuliah. Yang kedua adalah kemungkinan kenaikan UKT. Nah, masalahnya memang kita tidak bisa menyalahkan seluruhnya kepada Pak Satrio sebenarnya. Karena komunikasi antar KL kan lemah ya. Jadi tidak terkesan satu suara, satu frekuensi. Jadi penjelasan apa yang dipotong dan hasil pemotongan dipakai untuk apa, itu belum seluruhnya satu frekuensi itu antara pejabat. Dan karenanya Pak Satrio mengeluarkan pernyataan yang kemudian menimbulkan kontroversi besar. Karena tadi komunikasi di internal tidak begitu kuat, ketika akhirnya muncul pernyataan terkait dengan potensi pemotongan beasiswa kuliah dan yang kenaikan UKT oleh Presiden sendiri, itu akhirnya menimbulkan masalah terkait dengan panasnya kursi yang Oke, Mas Burhan, tapi yang juga menarik dari pernyataannya Pak Satrio hari ini pada saat tadi terkena reshuffle adalah saya mundur daripada diberhentikan. Makna apa ini? Ini kalau saya membacanya, tentu saya tidak tahu persisnya ya. Saya membacanya begini, Audrey. Ada indikasi dari kekurang berkenanan Presiden terhadap performa Pak Satrio. Nah, kemudian dicari titik tengah supaya win-win, tidak ada yang losing face. Pak Satrio diminta untuk mengundurkan diri. Tetapi inisiatif pengunduran diri itu tidak datang tiba-tiba, tidak datang di ruang hampa. Jadi ada pesan yang masuk bahwa Presiden tidak lagi berkenan dan karenanya daripada menimbulkan losing face jika di reshuffle, lebih baik pengunduran diri dimulai dari Pak Satrio. Tetapi lagi-lagi
tidak ujuk-ujuk datang surat pengunduran diri itu. Jadi ada dugaan saya, ada semacam pesan yang masuk supaya beliau dengan ikhlas tanda kutip ya mengundurkan diri, baru kemudian muncul reshuffle di sore harinya. Tapi apakah dengan penggantian Mendikti Saintek yang baru ini bisa meredam aksi mahasiswa yang belakangan terus terjadi dengan hashtag atau tagar Indonesia Gelap ini? Minimal di internal, Audrey, itu resistensi bisa berkurang. Jadi saya coba menempatkan posisi saya dalam situasi yang dihadapi oleh Pak Satrio. So, just put myself in his shoes. Bayangkan menteri ditolak oleh bawahannya sendiri. Jadi kalaupun toh Pak Satrio tidak direshuffle, itu posisi beliau sangat berat itu. Karena penolakan datang dari dalam. Oke. Jadi lepas dari apakah pergantian itu punya efek kepada mahasiswa, kepada publik, minimal suasana di dalam itu lebih kondusif sekarang. Oke. Terlepas dari apakah nanti Pak Brian itu mampu mengkonsolidasi jajaran birokrasi, karena kita tahu beliau seorang scholars, seorang akademia, sementara birokrasi seperti hutan belantara, gitu ya. Jadi diperlukan kecakapan birokratik dan komunikasi yang baik, bukan semata-mata citasi yang tinggi di Google Scholar, gitu ya. Tetapi saya yakin Pak Brian bisa. Pertama, beliau bukan semata-mata akademia, beliau pernah menjadi dekan di salah satu fakultas di ITB dan wakil rektor. Termasuk juga itu saja terlalu kecil ya skupnya itu. Mas Burhan, pengalaman berhubungan dengan birokrasi. termasuk juga sosoknya Pak Brian ini harus mampu menangkap gitu pesannya Pak Prabowo supaya tidak gaduh ke publik dan kemudian tetap berjalan ya sebagaimana mestinya, salah satunya dengan efisiensi anggaran ini tidak memotong biaya-biaya seperti misalnya beasiswa, termasuk juga UKT yang sempat kabarnya naik tapi kemudian sudah dibatalkan, tidak ada yang naik. Iya betul, jadi menurut saya di internal pemerintah pusat harus ada kesamaan cara pandang, terutama di KL ya, karena kan kejadian miskomunikasi antar pejabat bukan hanya antara Pak Satrio dengan Bu Sri Mulyani kan. Jadi beberapa pernyataan-pernyataan sebelumnya itu salah mengartikan, misalnya ketika terjadi penghematan, kemudian apakah variabel belanja pegawai ataukah termasuk belanja barang dan jasa. Belanja pegawai jelas tidak bisa dikorbankan atas nama efisiensi apapun. Tetapi kalau misalnya statusnya kontrak atau honorer seperti yang dialami juru irigasi, penjaga kereta api, karena status mereka bukan ASN, itu kan seringkali yang paling pertama untuk tanda kutip dikorbankan untuk dihemat. Nah, kayak begini-begini ini harus diselesaikan di dalam. Jadi tidak semata-mata mengatakan bahwa yang diefisienkan itu adalah lemak jahat, birokrasi, anggaran, dan yang dipertahankan adalah otot-ototnya. Otot dan lemak itu harus diperinci supaya tidak disalahpahami oleh internal KL. Nah, kalau gitu pertanyaan selanjutnya, Mas Burhan, apakah dalam waktu dekat ini satu menteri yang di-reshuffle atau ada kemungkinan menteri lain yang kemungkinan juga akan di-reshuffle? Karena kan dari gelombang protes mahasiswa, rakyat di media sosial ini juga masih terus diutarakan mereka. Ya, jadi kalau kita melihat sepertinya ini bukan yang pertama, Audrey. Jadi reshuffle ini kemungkinan akan diikuti tahapan-tahapan berikutnya, meskipun kita tidak tahu ya kapan reshuffle berikutnya akan terjadi. Tapi minimal ini memberi pesan serius kepada jajaran kabinet yang lain. Kalau misalnya mereka performa politiknya tidak baik, kinerjanya tidak baik, reputasinya buruk, saat yang sama cantolan politiknya juga lemah, ya siap-siap saja untuk terkena reshuffle berikutnya. Mas Burhan, terima kasih untuk ulasannya. Selamat malam. Terima kasih.